Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, keluarga yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini di minggu kedua sesudah Pentakosta dan di dalam bulan Pelkes GPIB, Kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai dengan 22 di bawah tema Allah tahu apa yang terbaik, menyatakan kepada kita bagaimana kita diajak untuk belajar dan juga mencoba untuk berpegang dan memahami, menguatkan langkah-langkah hidup kita dan juga langkah-langkah iman. Benar, Allah tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar tahu apa yang Tuhan nyatakan sebagai hal yang terbaik dalam kehidupan kita? Apakah kita selalu mendapati dan berpegang bahwa apa yang Tuhan nyatakan dalam bahagian kehidupan kita sungguh-sungguh akan kita terima, kita imani, kita jalani, kita teruskan untuk bisa menjadi berkat? Dengan langkah dan karya yang mempercayai bahwa Allah tahu apa yang terbaik, jelas segala sesuatu yang terbaik yang berasal dari Allah tentunya akan mendapatkan berkat, mendatangkan berkat sejahtera, keselamatan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian Kejadian 48 ayat 15 sampai 22 menyaksikan kepada kita Yusuf membawa kedua anak-anaknya untuk menerima berkat dari bapaknya Yakub. Menurut Yusuf, dan Yusuf mengatur anak-anaknya sedemikian sehingga tangan kanan Yakub dalam harapan, dalam perhitungannya Yusuf akan diletakkan kepada Manasye sebagai anak sulung, dan tangan kiri Yakub akan diletakkan di atas Efraim sebagai yang bungsu. Tetapi sekalipun Yakub dalam usia yang lanjut, matanya boleh dikatakan nyaris buta, Yakub mengubah kedudukan dan arah tangan kanannya dan tangan kirinya. Yakub mengubah kedudukan dan letak tangannya sehingga tangan kanannya diletakkan kepada cucu yang bungsu, cucu yang diangkat sebagai anaknya yang lebih muda, sedangkan tangan kirinya diletakkan kepada kepala si sulung, yaitu Manasye. Yakub tahu dan menyadari apa yang dilakukannya. Bahkan ketika Yusuf berusaha untuk memindahkan tangan bapaknya, Yakub dengan tegas dan jelas menyatakan Efraim yang berhak memperoleh berkat sulung, berkat yang disaksikan juga bagi Manasye. Tetapi di sana juga dikatakan bahwa di dalam berkat tersebut Yakub menubuatkan kedudukan tinggi bagi masing-masing cucunya pada masa yang akan datang. Tetapi pertumbuhan dan keefektifan Efraim akan jauh melebihi pertumbuhan dan keefektifan Manasye. Keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan secara langsung, Yakub menyatakan apa yang disaksikan sebagai berkat juga kepada Yusuf, dan terlebih dahulu sudah dinyatakan kepada cucu-cucunya bahwa Efraim menerima berkat terlebih dahulu daripada Manasye. Kita belajar dari saat itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali para orang tua ingin memberikan, mempersiapkan, memberkati anak-anak, cucu-cucu dengan berbagai warisan, wasiat yang bisa berguna untuk keturunannya. Bahkan dikatakan buat 7 turunan katanya, jika bisa, jika sanggup bertahan
dan berumur panjang. Apa yang diberikan, apa yang disampaikan itu kerap kali dilihat secara materi, pada kekayaan, pada harta benda. Kenyataannya yang pernah terjadi, orang berburu berbagi warisan peninggalan orang tua, kakek dan neneknya, bahkan berakhir dengan ketidakbaikan. Ada perseteruan sampai mungkin bisa memakan korban jiwa. Hari ini kita mengingat dan kita harus mencatat baik-baik bahwa apa yang Tuhan buat dan pilihkan dalam kehidupan kita adalah menjadi hal yang terbaik karena Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Apa yang terbaik untuk kita? Hidup kita, diri kita. Apa yang terbaik bagi kita? Potensi diri kita. Apa yang terbaik bagi kita? Kadang-kadang orang menganggap bahwa harga diri menjadi hal yang dimana menjadi ketetapan, menjadi berkat tersendiri. Tuhan membuat hidup kita berharga baginya. Tuhan menjadikan kita biji matanya. Tuhan membuat kehidupan kita dijagai, dilindungi di bawah kepak sayap kasih-Nya, kuasanya. Tuhan memiliki harga kepada kita dan kita dibayar lunas di dalam pengorbanan dan darah Kristus atas kecemasan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik, bahwa kita membutuhkan kekuatan ketika kualitas iman kita, ketika kehidupan kita berhadapan dengan pergumulan dan hal-hal yang berat, membuat kita bimbang dan tidak siap. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang pemberian berkat Allah, bahwa ketika Allah mau, ketika Allah memang sudah mempersiapkan, maka Tuhan akan memberikan kasih-Nya. Berkat itu kita terima, alami, melalui di dalam, dan hanya ada kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menaruhkan berkat, berkat keselamatan, berkat karena kasih dan karunia. Yakub mengimani bahwa Allah yang Maha Kasih itu selalu ada dan beserta, bahkan melakukan yang terbaik baginya. Yakub mengimani bahwa Allah yang telah menjadi gembala kehidupannya sejak dia menjalani kehidupannya sendiri, ketika dia berjalan dan berhadapan dengan proses-proses hidup yang berat. Apakah kita juga mengimani Allah menjadi gembala kehidupan kita? Allah tahu yang terbaik, Allah menghadirkan dirinya untuk memimpin, mengarahkan, mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Allah setia dalam kehidupan Yakub dan Allah setia dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Yakub berani dan percaya menaruhkan kehidupan anak cucunya akan kekuatan kuasa Tuhan yang memimpin, memelihara, melindungi, melepaskannya dari bahaya, bahkan pergumulan-pergumulan yang bisa berakibat kepada maut. Yakub meyakini Tuhan Allah memberkati dan menuntun, memberikan hikmat, bahkan menentukan siapa yang akan dipakai, sehingga tangannya bisa ditaruhkan kepada Efraim, tangan kanannya, dan tangan kirinya kepada Manasye, sebagai pilihan, dan menerima berkat itu dengan segala sesuatu yang menjadi pilihan Allah, ketetapan Allah. Keluarga yang Tuhan Yesus berkati, kita ingin mengalami berkat Allah. Kita ingin anak cucu kita, kehidupan kita pun mengalami berkat dan hal-hal yang terbaik yang Tuhan tetapkan bagi kita hari ini, esok, di kemudian hari, di sepanjang kehidupan kita. Mungkin dengan segala hal yang ada, kita tidak seyakin Yakub, kita tidak seberani Yakub. Mungkin kita tidak sesabar dan seikhlas Yusuf ketika dia sudah menyampaikan anak sulung dulu punya sesuatu yang lebih. Dia lahir lebih dulu
berikanlah prioritas itu lebih dulu. Mungkin kita tidak secakap, semenarik perhatian seperti Efraim. Ada hal-hal yang membawa akhirnya berkat itu ditaruhkan bagi dirinya. Ada tanggung jawab yang lebih besar yang bukan dalam penglihatan, penghargaan, dan perlakuan manusia. Mungkin juga kita tidak serendah hati, sepengertian seperti Manasye. Tapi ingat dan catat bahwa karya Allah selalu tepat. Karya Allah selalu terbaik. Ingat dan catat serta percaya kebaikan Tuhan yang selalu dipercaya dan tidak pernah salah, bahkan mengecewakan. Pilihan hidup kita mungkin tidak tepat, mungkin bukan yang terbaik. Mohonkanlah Tuhan mampukan kita terus bekerja dengan pilihan hidup yang Tuhan perkenankan dijalani, dihadapi, dilanjutkan dalam kasih dan karunia Tuhan. Ada seorang anak menggambarkan sesuatu yang patut disyukuri pada hari itu. Anak itu menggambar tangan. Tidak seorang pun yang bisa menebak dengan pasti itu tangan siapa. Ketika sang guru bertanya, anak itu mengatakan bahwa itu tangan ibu guru. Tangan ibu guru yang menuntun dan memegang waktu aku belajar menulis. Tangan ibu guru yang menuntun, menggenggam ketika aku berjalan dan menyeberang jalan. Karena aku tidak secepat teman-teman, aku tidak sesigap kawan-kawan, kakiku timpang. Tangan ibu guru yang merangkul dan begitu memperhatikan aku dari kejauhan, dan ketika hujan pada waktu aku pulang, ibu guru mau berjalan dan meneduhkan aku bersama payung yang dibawanya ketika hujan yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, kapan kita mengalami apa yang Tuhan tentukan baik bagi kita? Kapan kita memahami apa yang Tuhan nyatakan sebagai hal yang terbaik dalam hidup kita? Kapan kita sampai di dalam titik kesadaran dan meyakini Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menguatkan, Tuhan tetap memampukan, Tuhan tetap campur tangan, Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap menyembuhkan, Tuhan tetap memulihkan, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap melingkupi, Tuhan tetap memberkati kehidupan kita. Bahkan di saat-saat pandemi ini, semua orang merasa susah, semua orang merasa membutuhkan hal-hal yang terbaik. Tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan, terutama oleh gereja, dalam kepeduliannya. Di sana Tuhan tahu dan memampukan hal-hal yang terbaik untuk dilakukan. Kita perlu waktu untuk terus belajar, memahami, memegang, meyakini, bahkan melakukan itu dalam tindakan-tindakan kita. Kita perlu kekuatan dan tuntunan. Mohonkan, naikkan doa, dan Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Waktu lalu, hari ini, bahkan ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya.